Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aurelia dengan NIM 4012311056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertanggungjawaban negara. Menurut Dictionary of Law, tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Dalam hukum nasional, dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana yang didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Begitu pula dalam hukum internasional. Terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional, tapi hal ini tidak menonjol. Dalam hukum internasional dikenal dua macam aturan, yaitu yang pertama, primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Yang kedua, secondary rules, yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara. Secondary rule inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Tanggung jawab negara didasari oleh dua teori, yaitu teori kesalahan atau teori subjektif dan teori resiko, yaitu teori objektif. Menurut teori subjektif, tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu kesengajaan atau dolus, atau kelalaian yaitu culpa pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan. Teori ini tampak diterapkan dalam sengketa The House Missionary Society Claim tahun 1920 antara Amerika Serikat melawan Inggris. Sedangkan menurut teori objektif, tanggung jawab negara adalah selalu mutlak. Manakala suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang asing atau orang lain, maka negara bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Misalnya, pada sengketa terkenal The Corfu Channel Case tahun 1949, konsep tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak, yaitu berupa perbaikan atau reparation. Menurut Malcolm and Shaw, ada tiga karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara. Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara tersebut, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu yang pertama, adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara. Yang kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan dan kecakapan, meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, misalnya seperti yaitu eksplorasi ruang angkasa, eksplorasi nuklir, dan kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Yang kedua, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian, yaitu misalnya adalah pelanggaran suatu perjanjian, pelanggaran kontrak, tanggung jawab atas konsesi,
dan tanggung jawab atas ekspropriasi, dan tanggung jawab atas utang negara, serta yang terakhir tanggung jawab atas kejahatan internasional. Setiap tindakan kesalahan atau kelalaian yang merugikan negara lain maka harus dipertanggungjawabkan. Namun, ada beberapa pengecualian mengenai tanggung jawab negara, yaitu yang pertama adanya persetujuan dari negara yang dirugikan, yang kedua diterapkannya sanksi-sanksi yang sah, yang ketiga keadaan memaksa, dan yang keempat tindakan yang sangat diperlukan, dan yang terakhir yaitu tindakan bela diri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan untuk tugas kali ini, yaitu pertanyaannya adalah, ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat sekitar 500 warga Palestina. Pada tanggal 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Pertanyaannya, kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban dan kemana akan diadili? Untuk pertanyaan ini, melibatkan aspek hukum internasional dan pertanggungjawaban negara atas tindakan militer di laut internasional. Negara Israel dapat dimintai pertanggungjawaban atas serangan terhadap kapal rumah sakit yang berbendera Turki di Laut Merah, terutama jika serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional. Kemungkinan tempat di mana Israel akan diadili tergantung pada sejumlah faktor, termasuk peran organisasi internasional seperti PBB, pengaturan hukum internasional yang berlaku, serta keputusan politik dari negara-negara terlibat. Salah satu forum potensial untuk mengadili Israel adalah Pengadilan Internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional yaitu ICC, jika tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, proses pengadilan internasional seringkali kompleks dan politis, dengan banyak faktor yang mempengaruhi kemungkinan dan jalannya proses hukum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.